Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam HPT bab iman bab pertama disebutkan amma ba'du fa inna al-firqa an-najah min as-salaf ajma'u 'ala al-i'tiqad bi anna al-'alam kullahu hadithun. Bahwasanya amma ba'du, kelompok yang sukses atau yang selamat, para ulama salaf semuanya bersepakat bahwasanya alam raya itu sifatnya baharu atau makhluk. Sebelumnya telah kami sampaikan terkait akidah i'tiqad tentang baharunya alam dan terkait umum akidah itu tidak boleh taklid. Sementara terkait fikih itu boleh taklid. Sering kita mendengar dari berbagai kalangan masyarakat istilah ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah. Kita kembali ke Quran yang sunnah. Supaya kita tidak taklid, maka kita harus merujuk langsung kepada Al-Quran dan sunnah. Sama sekalian, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini terbatas. Al-Quran sejak diturunkan hingga saat ini tetap 30 juz dan tidak akan pernah bertambah. Hadis Nabi juga tidak akan bertambah karena Rasulullah SAW telah tiada. Sementara itu persoalan umat selalu bertambah, selalu muncul setiap saat. Hal-hal yang masa lalu zaman Rasulullah, zaman sahabat tidak ada, zaman sekarang bermunculan. Dulu tidak ada mesin ATM, dulu tidak ada modal transfer uang, dulu tidak ada jual online, dulu tidak ada kendaraan, tidak ada orang berpikiran sholat di bulan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan ini sekarang muncul. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mencari hal-hal persoalan tersebut secara sharih di dalamnya, tentu kita akan sangat kerepotan. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in pun sesungguhnya sudah mulai bermunculan persoalan-persoalan baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama terdahulu meletakkan sebuah metodologi ijtihad yang disebut dengan usul fikih. Dengan usul fikih ini, maka persoalan-persoalan baru tadi bisa diselesaikan dan bisa dicarikan solusinya. Ada di dalamnya tentang yang terkait dengan apa istilahnya itu, bahasa Al-Quran, yaitu berbahasa Arab. Para ulama meletakkan kaidah dalam bahasa Arab sehingga muncul apa yang disebut dengan kaidah lughawiyah atau kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu muncul seperti al-amru yufidul wujub illa idza sarfatu qarinah. Kata perintah di dalam bahasa Arab menunjukkan itu sebagai sebuah kewajiban kecuali ada bukti atau dalil atau indikator yang menunjukkan bahwa ia tidak wajib. Sama halnya dengan larangan yang yufidu tahrim illa idza sarafatu qarinah, kecuali jika larangan itu ada hal-hal lain, indikasi yang menunjukkan bahwa ia bukan perintah dan lain sebagainya. Di sana juga ada kaidah tentang majaz, kata metafor, tentang haqiqah, tentang khos, tentang am, tentang mujmal, tentang mufassal, tentang bayan dan lain sebagainya. Cukup banyak, termasuk juga terkait dengan huruful ma'ani. Di dalam ilmu maqasid juga ada namanya maqasid syariah, yang itu terkait dengan ad-daruriyat al-khamsah. Ada namanya itu hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nafas, hifdzun nasl, kemudian hifdzul al-ird. Ada daruriyat, hal-hal yang primer, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Piranti-piranti ini baik ilmu maqasid maupun ilmu semantik, ilmu dilalah, diletakkan oleh para ulama tujuannya supaya kita bisa rujuk ilal Quran wa sunnah, supaya kita bisa kembali kepada Al-Quran dan sunnah.
Rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa hanya mengandalkan Quran terjemah. Hadis-hadisnya pun tidak bisa hanya dengan mengandalkan hadis terjemahan. Banyak hal yang tidak bisa dipahami hanya dari terjemah, karena terkadang satu dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi karena sistem istidlalnya berbeda, cara memahami metodologinya berbeda, maka menghasilkan hukum fikih yang berbeda. Maka yang wajib rujuk ila Quran dan Sunnah itu sesungguhnya adalah para ulama, mereka yang paham terkait metodologi penggalian hukum, mereka yang paham usul fikih, mereka yang paham bahasa Arab, mereka yang paham ilmu hadis, mereka yang paham nasih mansuh dan lain sebagainya. Kalau orang awam diwajibkan untuk tahu dalil, tentu akan memberatkan. Bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, baca Quran saja nggak bisa, kok disuruh ijtihad, kok disuruh mencari dalil. Tentu ini akan memberatkan bagi mereka. Maka agama Islam itu mudah, ad-din yusrun, agama itu mudah. Fala yushaddu dina illa ghalabahu. Kalau kita mencari yang sulit, hanya kita akan mempersulit diri. Maka para ulama itu dengan cara ini untuk mempermudah, biarlah yang berat-berat ini, yang rujuk ilal Quran dan Sunnah ini tugasnya para ulama. Orang awam cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh fatwa ulama. Kalau mereka beristihad hanya mengandalkan Quran terjemah, hanya mengandalkan hadis terjemah, hanya akan sesat, menyesatkan, bisa tidak sesuai, bisa salah paham dan lain sebagainya. Ini butuh ilmu, butuh takhasus, butuh spesialisasi. Jadi rujuk ilal Quran itu tidak sembarangan. Rujuk ilal Quran dan Sunnah itu butuh kafaah ilmiah, butuh keilmuan yang mumpuni. Bukan sembarang orang boleh beristihad, sembarang orang kemudian mengaku seorang mustahid dan jargonnya rujuk ilal Quran was sunnah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.